3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbana, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, angkatlah segala permasalahan, angkatlah segala hal yang menghalangi urusan kami, yang menghalangi kebaikan yang datang kepada kami, ya Allah ya Rabbana. Hilangkanlah segala penyakit yang kami derita, mudahkanlah semua urusan kami, lancarkanlah rezeki kami, ya Allah Rabbana. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami dan semua yang kami cintai, amin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan bahasan surat Al-Kautsar, surat yang ke-108. Inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka untuk itu salatlah untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ikhwah, Allah mengajarkan kita, Allah membimbing kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka berterima kasihlah kepada siapapun yang memberikan kita nikmat itu, kebaikan itu. Kalau bentuk terima kasih di sini dengan sholat dan berkurban. Bentuk terima kasih di sini dengan kita mengerjakan sholat dan berkurban. Karena, ikhwah, ketaatan itu adalah bentuk dari terima kasih atau syukur yang sesungguhnya. Kalau kita bisa memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan tadi dengan ketaatan atau untuk ketaatan. Orang meminjamkan kita pulpen, dia meminta kita agar pulpen tadi digunakan untuk mencatat ilmu, kemudian kita gunakan untuk mencatat ilmu, maka itulah tadi rasa terima kasih kita yang sebenarnya, saat kita taat, saat kita ngikut dengan arahan orang yang memberikan nikmat kepada kita. Tapi kalau ternyata pulpen tadi kita gunakan untuk apa? Untuk nyoret-nyoret dinding, untuk main-main, ya itu artinya kita tidak bersyukur. Maka sholat itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah. Karena sholat ini adalah ketaatan yang paling tinggi. Maka fasholli li rabbika, ya, sholatlah untuk Tuhanmu, jangan untuk yang lain. Harus benar-benar kita melaksanakan sholat kita karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari sholat kita karena Allah, maka akan naik level, kemudian semua ibadah kita akan kita lakukan karena Allah. Kalau sudah semua ibadah kita lakukan benar-benar semua karena Allah, bukan karena yang lainnya, maka kehidupan kita, semua bagian, semua segi kehidupan kita akan kita lakukan semuanya karena Allah. Kita makan karena Allah, kita jalan karena Allah, kita melihat juga karena Allah, kita mendengar karena Allah, semuanya. Kalau mati sampai mati kita pun karena Allah. Awali dengan fasholli li rabbika, sholatlah untuk Rabbmu, untuk Allah. Maka gunakan ikhwah banyak dari waktu kita untuk sholat ini. Jangan sampai sholat kita terlalu cepat. Kalau sholat kita terlalu cepat, itu bukan rasa syukur namanya, kita terbebani. Sholat asal mengukuhkan kewajiban itu bukan rasa syukur namanya, itu terbebani. Kalau sebagai tanda kita syukur karena sudah diberikan Allah nikmat yang banyak, maka kita pasti akan menikmati sholat kita tadi itu. Wanhar, dan berkurbanlah. Indah ya. Karena ketika Allah berikan nikmat, maka gunakan kemudian nikmat tadi li rabbika. Li rabbika, berkurban itu dalam bentuk juga adalah li rabbika. Baik kurban ya, biasa tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari 13 Dzulhijjah, kurban
kambing, kurban sapi, itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Kalau kita, makanya katanya Rasulullah SAW punya harta, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta, siapa yang punya keluasan tapi tidak mau berkurban, maka jangan mendekati musola kami, tempat sholat kami. Karena artinya dia tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dengan begitu banyak harta yang menimpa yang dia dapatkan. Kalau Allah minta cuma sebagian untuk dikurbankan saja masih tidak bisa. Nabi Ibrahim sampai anaknya saja diminta, beliau berikan sebagai bentuk tadi rasa syukur. Gunakan semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita untuk selalu kebaikan, untuk selalu ketaatan kepada Allah, untuk selalu dalam koridor yang Allah perintahkan. Maka ditutup terakhir dengan kata-kata inna syani'aka wal abtar. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dulu mengatakan atau mencemooh, mengkibir Rasulullah SAW dengan mengatakan beliau terputus. Terputus kenapa? Karena anak beliau punya anak 6 orang. Ketika di Mekah itu ada 6 orang anak beliau, nambah 1 kemudian di Madinah dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau 6 ini dari Khadijatul Kubra. Yang laki-laki ada 2, ada yang namanya Qasim dan Abdullah kan. Yang perempuan ada 4, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. 4 orang anak beliau yang perempuan ini meninggal ketika setelah menikah, setelah dewasa baru meninggal. Sementara yang 2 anak laki-laki beliau itu dua-duanya meninggal ketika masih bayi, atau 3 dengan Ibrahim sama juga ketika masih bayi, 3-tiganya. Tapi yang 2 ini meninggal masih ketika masih fase Makkah, Qasim dan Abdullah. Maka kata orang Quraisy kemudian mencemooh beliau, mencibir beliau, mengatakan bahwa beliau terputus. Karena nasab kan yang namanya patrilineal itu kan dari ayah ya. Ibnu itu kan, bin itu kan ke ayah ya. Ke ayah, Ali bin Abdullah, Umar bin Abu Bakar gitu. Sementara Rasulullah SAW cuma punya anak perempuan yang kemudian melanjutkan keturunan beliau, yang melanjutkan nasab beliau. Maka orang Quraisy kemudian mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencemooh itulah yang katanya Allah yang terputus, bukan engkau wahai Muhammad. Mereka mengatakan engkau terputus, nggak punya keturunan. Karena ya begitu aib begitu buat orang Quraisy. Cuma punya anak perempuan tapi nggak punya anak laki-laki. Bahkan yang kalau kita sering dengar kan salah satu tradisi jahiliyah Quraisy sampai mereka rela mengorbankan anak perempuannya karena menganggap anak perempuan itu adalah aib, bikin malu. Anak laki-laki yang membanggakan buat mereka. Sementara Rasulullah SAW cuma punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki. Maka memalukan buat mereka. Maka kemudian mereka mencemooh. Padahal ya bukan itu ikhwah, standar kemuliaan seseorang tadi bukan itu. Bukan kemudian ketika kita punya banyak anak baru dikatakan orang itu mulia, bukan ya. Bukan. Punya banyak anak tapi anak nggak diurusin, ya nggak ada gunanya mau mendatangkan kemuliaan buat yang punya anak atau buat orang tuanya. Bahkan akan mendatangkan kehinaan buat orang tuanya. Ada hisab nanti, ada pertanyaan nanti, ada tanggung jawab yang dia tinggalkan. Bukan itu tadi, itu bukan laki-laki atau perempuan. Tapi kemudian siapa yang paling dekat dengan Allah itulah yang paling inti dari nikmat itu. Nah, kalau mereka tadi standarnya selalu hanya standar dunia. Orang yang di luar Islam selalu pasti nggak akan bisa diubah standar pemikirannya, pasti dunia saja. Yang mereka lihat hanya materi saja. Sementara kita kaum muslimin standar kita adalah selalu standar akhirat. Standar kita kemudian adalah apa yang Allah ridhoi, itu yang menjadi standar kita. Makanya Allah katakan kemudian siapa yang mencemoohmu lah, dia yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Kalau
Kalau kita baca terjemahan selalu kayak gitu, terputus dari rahmat Allah. Walaupun mereka punya banyak anak, mereka merasa dengan itu bisa melanjutkan keturunannya, begitu membanggakan buat mereka, tapi sebetulnya mereka lah yang terputus dari rahmat Allah. Karena itulah inti dari nikmat itu. Ketika kita selalu mendapatkan rahmat Allah, maka itulah nikmat yang sebenarnya buat kita. Dengan itu tadi menandakan kedekatan kita kepada Allah. Makanya yang kita lihat pada hari-hari belakangan ini, begitu besarnya gangguan dari musuh Islam kepada pribadi Rasulullah SAW, sampai entitas negara, seorang yang menjadi simbol negara di Perancis sana, dia sampai menghina Nabi kita. Tidak berhenti penghinaan itu dari masa awal Islam sampai sekarang. Masih aja ada yang menghina Rasulullah SAW yang sangat kita cintai ini. Dan itu menunjukkan betapa mulianya beliau. Karena orang yang menghina beliau itulah selalu mereka yang bobrok, selalu mereka yang gak benar yang menghina beliau. Menunjukkan ketinggian derajat beliau di sisi Allah. Begitu menyedihkan yang kita lihat pada hari-hari belakangan ini. Musuh-musuh Islam menghina kekasih kita, yang sangat kita cintai ini. Maka paling tidak ketika kita mendengar beliau SAW ada yang menghina, maka harus ada kesedihan dalam hati kita. Ya Allah, orang yang sangat kita cintai, pribadi yang begitu sempurna ini saja dihina sama orang. Padahal kalau ada istilah tak ada gading yang terketat, maka ada gading yang terketat, maka ada seorang yang tidak mempunyai kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan sedikit pun, dialah Rasulullah SAW. Kalau semua manusia punya salah, maka manusia yang penuh dengan kesempurnaan, manusia yang tidak punya kekurangan, beliau adalah Rasulullah SAW. Beliau seperti itu saja, masih ada yang menghina pada hari ini. Begitu memilukan. Dan posisi kita kaum muslimin pada hari ini cuma bisa protes, memboikot yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting, kita bisa berdoa kepada Allah agar mereka yang menghina Rasulullah SAW kemudian mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Karena Allah lah yang mempunyai kekasihnya ini. Allah lah yang sangat menyayangi kekasihnya ini. Dan kekasihnya sedang dilecehkan, sedang direndahkan. Maka orang yang seperti itulah yang katanya Allah tadi, abtar, terputus dari rahmat Allah. Maka kalau beliau saja ada yang menghina tadi, maka bagaimana kita? Maka wajar sekali kalau kita yang penuh dengan kekurangan ini, ada orang yang melecehkan kita, ada orang yang kurang menghargai kita, ada orang yang mungkin gak menganggap kita, ada orang yang mungkin menghina kita. Itu wajar sekali. Pribadi yang begitu mulia saja tadi, Rasulullah SAW yang begitu sempurna saja, masih ada yang menghinanya. Maka wajar sekali kalau kita yang penuh dengan kekurangan ini ada yang menghina. Ini sebuah hal yang niscaya pasti ada yang suka dengan kita, ada yang juga tidak suka dengan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pelajaran dari surat Al-Kautsar ini. Semoga bermanfaat. Intinya tambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena beliau orang yang paling Allah cinta, yang paling dekat dengan Allah, yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Dan kita berharap nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan sampai hari ini pun masih ada saja yang melecehkan Rasulullah SAW, yang inna syani'aka wal abtar ini, maka mereka pasti akan merasakan terputus dari rahmat Allah karena penghinaannya kepada Rasulullah SAW. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.